penyakitnya di wilayah mata. Mata dan telinga itu satu wilayah, satu daerah. Disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Apapun penyakit yang ada di mata, baik mata minus, mata plus, mata silinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Telinga berdenging, bernanah, kurang pendengaran, dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di mata, semua penyakit yang ada di telinga, penyakit yang disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang Allah berikan kemuliaan. Allah berikan mukjizat. Pandangannya bisa menundukkan yang goib, pendengarannya bisa mendengar dan memahami ucapan bahasa binatang. Dan ingat, Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki sifat bijaksana, yang sangat bijaksana. Saking bijaksananya, ketika ia berjalan takut menginjak semut, maka ia memilih untuk menggeser jalannya. Diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Tahu teman-teman, Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya lagi naik kuda, ada semut di depannya. Ia memilih untuk minggir supaya tidak menginjak semut itu. Bijaksana enggak? Bijaksana sekali. Maka jika ada orang dengan apa yang ia lihat, dengan apa yang ia dengar, tidak melahirkan kebijaksanaan, pasti akan muncul penyakit-penyakit pada matanya. Muncul penyakit-penyakit pada pendengarannya. Mendengar sesuatu, dia tidak bijaksana. Langsung ambil spekulasi. Langsung berprasangka buruk. Telinganya sakit, berdenging, bernanah, kurang pendengarannya. Orang melihat sesuatu, membaca sesuatu, langsung melahirkan hal tidak bijaksana. Langsung muncul benci, langsung muncul amarah, langsung muncul kezaliman, langsung muncul prasangka buruk. Penyakit pada matanya. Yuk, kita melihat ada anak kecil lagi nangis, gak bijak aja ngelihatnya, dimarahin, dasar anak rewel. Ya namanya anak-anak dunianya seperti itu, dimarahin. Gak bijak aja, akan memiliki masalah pada matanya. Tuh, ya, melihat sesuatu tidak bijaksana. Ada berita di sosial media, langsung ikut-ikutan nyibir. Akan muncul penyakit pada matanya. Ternyata penyakit yang ada pada mata bukan hanya berawal dari kebijaksanaan saja. Banyak sekali dosa-dosa mata yang menjadi penyebabnya. Selain daripada apa yang boleh Allah lihat, apa yang tidak Allah lihat, ia lihat, itu juga bisa jadi penyebabnya. Ada satu lagi. Orang-orang yang memiliki mata sipit. Mata sipit itu disebutkan dalam sebuah hadis ya. Ciri-ciri Yajud dan Majud itu memiliki mata yang sipit. Mata yang sipit itu bukan bentuk matanya yang sipit seperti orang Cina, bukan. Mata sipit adalah simbol daripada orang yang jahat. Bukan berarti mata sipit orang jahat, bukan ya. Mata sipit adalah simbol orang yang jahat, orang yang menyipitkan mata. Teman-teman kalau lagi nonton sinetron, tunggu saja pembalasanku. Kan gitu kan, matanya disipit-sipitin, itu simbol daripada mata jahat. Orang yang memiliki mata jahat, akan muncul penyakit ain dalam dirinya. Orang yang memiliki mata yang jahat akan muncul penyakit-penyakit pada matanya. Tuh. Ada lagi nih, matanya untuk menundukkan yang goib. Nabi Sulaiman. Nah ini matanya untuk menundukkan pasangan. Dalam arti pasangan lawan jenisnya. Kalian luar biasa, disipit-sipitin matanya. Wanita yang lemah imannya, kelepek-kelepek dibuatnya. Matanya bermasalah. Tuh teman-teman. Teman-teman ya. Jadi dari situlah datangnya penyakit-penyakit pada mata dan telinga. Kalau pengen sembuh, bukan hanya tetes obat mata, makan ini, wortel dan sebagainya, bukan. Kesadaran akan kesalahan, itulah gerbang utama untuk kesembuhan. Sadar dulu dari kesalahan kita, adanya perilaku kita yang kurang bijaksana ketika melihat sesuatu. Itu penyebabnya. Sadari dan akui kesalahan itu, lalu bertobat kepada Allah. Begitupun pendengaran. Lantas bagaimana jalan sembuh bagi teman-teman yang terkena penyakit mata? Ada yang punya mata minus, silinders, glukoma, katarak, rabun, kemudian apalagi tuh. Intinya semua penyakit yang ada di mata deh. Dan penyakit yang ada di telinga. Pengen sembuh nggak teman-teman? Pengen sembuh nggak? Yang punya penyakit di mata. Bahkan alhamdulillah ya, ada juga ya jamaah TikTok, kalau nggak salah dari Kuningan kalau nggak salah. Dari Kuningan, matanya itu udah min 14. Bahkan salah satu matanya udah dilaser. Kemudian matanya itu kalau nggak pakai alat bantu nggak bisa melihat. Tahun baru kemarin datang ke majelis pas acara majelis itu. Ya, akhirnya
mengikuti saran dan nasihatnya, lalu diterapi. Begitu diterapi, tanpa kacamata udah bisa melihat, teman-teman. Tanpa kacamata udah bisa melihat dengan jelas. Yang tadinya harus pakai alat bantu, ternyata bisa melihat, teman-teman. Ya, selagi istiqomah menjaganya, pasti kesembuhan itu tetap ada. Ya. Syaratnya mudah sekali, teman-teman, kalau pengen sembuh dari penyakit mata. Mau minus, mau plus, mau silinders, mau glukoma, mau katarak, mau apapun. Penyakitnya ada di mata, mudah kembali. Ketika kita bicara solusi, solusi itu dituliskan dalam kitab-kitab yang memiliki dasar-dasar dalil yang sangat kuat, baik dalam kitab Tibun Nabawi maupun dalam buku-buku pengobatan lainnya. Yuk, cukup apa? Ketika sedang bersujud, bukalah mata kita. Bukankah itu pesan Rasulullah? Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Tapi kan kita nggak ngelihat sholatnya Rasulullah. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat banyak, Rasulullah itu kalau sholat nggak merem. Kalau sholat itu buka mata. Makanya kalau lagi sujud, buka mata. Lihat satu titik tempat kita sujud. Baik itu sejadah, baik itu lantai, baik itu karpet. Udah, lihat aja satu titik, jangan kedip. Karena mata kita, korneanya akan membesar dan mengecil. Itu adalah refresh. Kalau ibarat komputer itu di-refresh kembali sistemnya. Sebagaimana teman-teman melihat mata ayam, item-itemnya kadang membesar, kadang mengecil. Begitupun kucing dan lain sebagainya. Mata manusia pun sama. Ya, kornea di dalamnya, di dalam item-item kan ada item-item lagi tuh. Nah, dia tuh membesar, mengecil, membesar, mengecil. Itu sedang merefresh. Maka segala saraf akan normal kembali. Kenapa bisa seperti itu? Ketika ia tundukkan sifat keras kepalanya, tundukkan sifat besar kepalanya, ia akui dosa-dosa pandangannya, kemudian dengan di saat ia bersujud, ia menyadari dia adalah seorang pendosa, kekuatan dalam kolbunya, dia menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kolbu adalah jantung, fungsi daripada jantung adalah memompa darah, maka darah itu akan memompa darah dengan kekuatan zikir. Setiap darah yang mengalir akan menjadi obat dan jalan sembuh setiap penyakitnya, termasuk mata. Tuh teman-teman. Ya, dan Allah menciptakan mata kita dengan desain yang sangat luar biasa, di mana setiap manusia jarak antara mata dengan tempat sujudnya setiap manusia berbeda-beda, tidak ada yang sama. Karena itu sesuai dengan kadar kita. Dari mana jarak itu? Tergantung tinggi dan pendeknya hidung kita. Kan kita kalau lagi sujud sentuhnya hidung sama kening. Nah, kalau hidungnya makin panjang otomatis jaraknya makin jauh. Kalau hidungnya makin masuk ke dalam otomatis jaraknya makin pendek. Tuh, itu udah didesain oleh Allah, teman-teman. Udah didesain. Maka syukuri apa yang ada, nggak usah di-KW-in. Kita lahir original, jangan sampai pulangnya KW. Hidung kita original, mau masuk ke dalam kek, mau nunjol keluar kek, syukuri apa yang ada. Gak usah dioperasi, ditambah-tambahin, gak usah. Kita lahir original, pulang pun kalau bisa original. Tuh ya teman-teman ya. Tuh, jadi dengan kita bersujud saja, membuka mata kita bisa menjadi penyembuh penyakit-penyakit pada mata. Kalau nggak percaya, buktikan aja teman-teman. Buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara lagi dengan kitab. Dalam sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah ketika lagi nguap, itu ditutup mulutnya. Bukan membuka mulut, ditutup mulutnya. Dikunci. Tahan pakai tangan. Ketika nguap ditutup, angin akan keluar lewat hidung. Segala penyakit yang ada di hidung, sinus, kemudian penyakit polip, resdung, dan lain sebagainya, insya Allah jadi jalan sembuhnya teman-teman. Ya, kenapa? Orang ketika punya sinus, polip, resdung, itu kalau nguap ditutup, anginnya keluar lewat hidung, itu baunya amis, teman-teman. Baunya amis, dia akan merasakan bau amis. Ketika lagi nguap, mulutnya ditutup, angin dari telinga akan keluar. Dari mana datangnya angin telinga? Ketika lagi nguap terlalu lebar, bunyi klik pada bala dalam telinga, itu anginnya tersumbat. Angin tersumbat di dalam telinga, itulah penyebab penyakit vertigo. Secara medis, vertigo disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Dari mana datangnya angin itu? Orang yang lalai ketika nguap terlalu lebar. Nguapnya terlalu lebar sampai bunyi klik pada dalam telinga. Pernah ngerasain ketika lagi nguap bunyi klik telinganya? Itu tanda anginnya masuk ke dalam dan terkunci. Nggak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang terkunci, vertigo nanti teman-teman. Ya, jadi orang vertigo kalau dicek ke dokter, kalau nggak percaya tanya aja ke dokter. Dok, benar nggak sih? Orang vertigo itu gara-gara dari sumbatan angin pada telinga. So, vertigo kalau buka mata berputar ruangannya. Kalau memejamkan mata berkurang pusingnya. Tuh teman-teman, ya.
Jadi vertigo itu masalahnya ya di telinga, di mata, bukan pusing kepalanya, bukan. Orang vertigo itu masalahnya di mata dan telinga. Matanya melihat ruangan berputar, telinganya tersumbat banyak angin, sehingga membuat gejala seakan-akan pusing, ruangan berputar. Yang harus diobatin mata dan telinganya, bukan kepalanya. Bukan. Ya, yang harus diobatin mata dan telinganya. Maka orang vertigo sujud pasti nyaman banget. Sok yang punya penyakit vertigo, sujud aja, pusing lagi pusing langsung sujud, pasti nyaman banget teman-teman. Pusingnya berkurang, pusingnya bahkan hilang. Sok praktekin. Apalagi ketika sujud buka mata. Beuh. Luar biasa teman-teman. Dan ketika nguap kita tutup mulut, ya, angin dari telinga akan keluar. Bukan hanya angin dari telinga, air mata pun keluar. Sok teman-teman yang sekarang nguap. Yuk, kalau lagi nguap tutup mulutnya, air mata keluar. Pegang air matanya, berpasir. Beda ya, air mata itu ada 3 jenis. Ada air mata hina, air mata mulia, dan air mata suci. Nah, air mata yang keluar, pegang. Ada pasirnya teman-teman. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau lagi nangis, ada masalah dipegang, lengket. Ya, kalau ingat dosa, air matanya dipegang, licin. Kalau lagi zikir, lagi sholawat, sampai nangis, air matanya dipegang. Nggak lengket, nggak licin. Biasa aja. Bahkan aromanya ada. Tuh teman-teman. Ya, itu air mata. Jadi air mata itu banyak jenisnya. Ada air mata buaya, ada air mata macam-macam ya. Tuh ya teman-teman ya. Nah, itu penyakit yang ada di mata dan telinga, disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Ya, wilayah Nabi Sulaiman. Lantas bagaimana jika ada penyakit yang ada di hidung, yang ada di wajah? Baik itu penyakit yang tadi disebutkan maupun adanya flek, adanya jerawat, komedo dan lain sebagainya, aura gelap, aur-auran, aura maghrib dan lain sebagainya. Segala penyakit yang ada di wajah dan yang ada di hidung disebutnya wilayah Nabi Yusuf. Wilayah Nabi Yusuf itu meliputi wajah. Karena Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang diberikan keistimewaan tampan wajahnya. Sejuk dipandang mata, menenteramkan, mendamaikan, melembutkan. Itu tampang daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ingat, Nabi Yusuf justru malah takut dengan ketampanannya. Takut ketampanannya menjadi fitnah. Karena terbukti ketampanannya menjadi fitnah. Perempuan motong apel, tergores tangannya. Itu bukti ketampanannya bisa jadi fitnah. Allah lindungi, ditutuplah ketampanannya. Orang yang pandai dalam menundukkan pandangan, insya Allah terbebas dari penyakit-penyakit yang ada di wajah. Namun ketika ada orang, justru ia tidak punya malu ketika ia berbuat dosa, akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Akan muncul penyakit-penyakit pada wajahnya. Dan yang paling berbahayanya lagi, ada orang yang aura-auranya itu mau pakai make up kayak mau pakai apa kayak nyebelin aja bawanya. Orang yang seperti apa? Maaf, jika Anda perempuan, ketika keluar rumah, bedak ditebelin, pipi diglowingin, bibir dimenorin, sekalinya jalan semerbak sejagat raya, pakai baju buricak burineng, gemerlap di mana-mana, apa sih tujuannya? Namun di saat di rumah, suami pengen meluk, pengen nyium, wajah bukan lagi glowing, wajah bukan lagi wangi, isinya minyak kayak bala-bala. Begitu dipeluk, aromanya bukan wangi, bau bawang di mana-mana. Nah, orang-orang seperti itu, auranya aur-auran. Aura-aura maghrib, gelap auranya. Maka bagi para istri, bagi para suami, ayo, ketika engkau ingin tampan, ketika engkau ingin cantik, cantik dan tampanlah untuk pasanganmu. Bukan dipamerkan tebar pesona di mana-mana, ingin mengharapkan pujian, di selfie dan lain sebagainya dengan harapan pujian. Hati-hati dengan penyakit ain. Hati-hati. Ya, hati-hati teman-teman. Makanya, begitupun yang laki-laki, mau keluar rumah, gagahnya kayak Arjuna, rambut meliwis kayak Harmoko, ya, minyak wangi dipakai semerbak sejagat raya sekalinya jalan, giliran di dalam rumah istrinya pengen meluk. Ya salam, bau rokok, bau tembakau, bau asap, yuk tampillah cantik untuk pasanganmu, tampillah ganteng untuk pasanganmu, karena Allah dan untuk Allah, bukan tebar pesona dengan orang-orang yang justru bisa menjadi penyakit ain dalam diri kita. Itu ya teman-teman ya. Ayo pelan-pelan sedikit demi sedikit kita mulai rubah hal-hal kita.
Lantas bagaimana sih jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit di wajah? Mau flek kek, mau noda hitam, apapun itu. Mudah teman-teman. Mudah. Satu, jika Anda laki-laki, tutuplah auratmu. Jagalah auratmu karena Allah dan untuk Allah. Jika Anda laki-laki, tutuplah dan tundukkanlah pandanganmu. Tuh. Jadi kalau kita pengen nyembuhin penyakit di wajah itu mudah. Jika perempuan, tutup auratnya. Jika laki-laki, tundukkan pandangannya. Tuh teman-teman. Jadi mudah sebetulnya. Sob, perempuan yang menjaga dengan istiqomah untuk menutup auratnya. Ia tidak peduli dengan sumuknya, tidak peduli dengan gerahnya. Sok, setiap tetes keringatnya membersihkan segala penyakit dalam kulitnya. Menghaluskan kulitnya. Maka orang yang menjaga auratnya karena Allah dan untuk Allah, kulitnya tetap lembut. Kulitnya tetap halus. Meskipun udah tua, banyak keriputnya. Kalau dia tetap menjaga aurat dari muda, tetap aja kulitnya lembut. Kulitnya halus. Sok teman-teman. Bahkan orang yang menjaga aurat, menutup auratnya, ia istiqomah karena Allah dan untuk Allah, segala penyakit, mau gatel kayak, mau bisulan kayak, mau apapun penyakitnya ada dalam kulit, jerawat, panu, kadas, kurap, kudis, kutu air, apapun itu, sembuh teman-teman. Sembuh. Makanya dengan menjaga aurat saja, glowing tanpa sekincara. Wajah bisa glowing tanpa sekincara, natural cantiknya. Bagikan bidadari. Tuh teman-teman, kan disebutkan seperti itu, natural. Ya, glowing tanpa sekincara. Sebagaimana Nabi Yusuf memiliki wajah yang luar biasa, bagikan sinar rembulan. Makanya sadarilah diri kita. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang. Tuh teman-teman, kita harus sadar kita adalah Adam. Wajahku sinar rembulan. Sinar rembulan itu apa? Sejuk dipandang mata. Adem kita lihatnya. Jangan kayak wajah gerhana. Bikin serem orang-orang. Sekalinya dilihat manyun. Sekalinya dilihat apa namanya? Kayak orang lagi ngeden gitu. Wajah itu bagikan sinar rembulan. Sejuk dipandang mata. Sebagaimana wajahnya orang-orang soleh. So, kalau kita melihat orang-orang soleh, senyumnya saja itu menenteramkan, mendamaikan, menenangkan. Itu orang-orang soleh. Melihat wajahnya saja bisa bikin adem. Gitu. Apalagi kalau kita berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya teman-teman ya. Ya, makanya ayo sedikit demi sedikit kita belajar. Jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Lantas bagaimana jalan sembuh dari penyakit-penyakit yang ada di wajah? Mudah sekali teman-teman. Ada satu makanan yang setiap hari kita makan, itu bisa jadi jalan sembuh penyakit. Yaitu nasi. Nasi itu bukan hanya obat dikala kita lapar. Nasi juga bisa menjadi ikhtiar penyakit-penyakit pada wajah kita. Cukup dengan nasi yang baru matang, uapnya arahkan ke wajah. Itu bisa menjadi obatnya. Apalagi ketika nasi itu dikasih garam. Nasi baru matang nih, ambil satu centong, ya, ditaburin garam kasar atau garam Himalaya. Biarkan uapnya mengarah ke wajah kita. Sok, glowing teman-teman. Sok, terhempaskan yang namanya komedo, sel kulit mati, keriput, flek hitam, hempas. Tanpa skincare. Ya, tanpa skincare, bersih insya Allah wajahnya. Apalagi ketika pandai dalam menutup auratnya dan menundukkan pandangannya. Sok praktekin teman-teman. Ya. Lantas bagaimana dengan yang hidung? Hidung. Hidung adalah sifatnya untuk mencium, mengendus. Orang yang memiliki penyakit pada hidung, baik itu sinus, baik itu polip, baik itu resdung, flu, dan lain sebagainya. Segala penyakit yang ada di hidung, penyakit yang disebabkan karena adanya sifat diri kita yang suka mencium, yang suka mengendus. Mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Dengan karakter yang biasanya overprotective. Sama pasangannya itu sulit percaya. Sulit percaya dengan pasangannya. Overprotective. Sok, ada nggak di sini yang punya penyakit sinus? Polip? Resdung? Gampang flu nggak sembuh-sembuh. Sok. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain. Itulah penyakit-penyakit yang ada di hidung.
Ya, ya paling gampang aja deh mencari-cari kesalahan pasangan. Ya, overprotektif, sok orang yang overprotektif nggak pakai lama. Muncul ada sekarang kita overprotektif ke pasangan kita, sok langsung hidung mampet. Kalau nggak percaya buktikan. Tapi jangan ya, jangan jadi orang overprotektif ya. Overprotektif aja kepada anak, sok nggak pakai lama, langsung bindeng hidungnya. So, misal nih, tiba-tiba muncul sifat overprotektif, langsung ingat dengan nasihat ini, langsung dicek. Ada salah satu yang mampet. So, teman-teman, ya muncul overprotektif aja, nggak percaya, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, intinya overprotektif aja. Begitu kita overprotektif, langsung ingat dengan nasihat ini, langsung dicek hidungnya. Nanti ada salah satu hidung yang tersumbat. Ada salah satu hidung yang mampet. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan teman-teman. Ya, itulah penyakit-penyakit sesuai dengan wilayah-wilayah dalam tubuh kita. Ingat, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagaimana firman-Nya. Sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah. Allah Maha dekat, maka dekatilah yang Maha segala-galanya. Bukan kita mencari bahkan menjauhinya. Mencari kemana-mana menjauhi Allah, melupakan Allah. Yuk, sekarang kita belajar, jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Jangan jasad mulu yang kita pikirkan, ada perkara rohani yang harus kita pikirkan. Orang sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Orang sakit perut, yang dicari obat sakit perut. Orang sakit badan, buru-buru beli obat sakit badan. Namun giliran hatinya berpenyakit, rohaninya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Ini yang berbahaya. Ya, ini cara mendiagnosa dari mana penyebab penyakit kita. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit itu semua disebabkan karena dosa kita. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja, penyebabnya adalah dosa. Apalagi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, vertigo, migrain, kemudian minus, plus, telinga berdenging, sakit gigi, sakit hidung, sakit jantung, sakit lambung, sakit apapun, penyebabnya adalah dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, dan perbuatan kita. Maka barang siapa yang ingin sembuh, sadar akan kesalahannya, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya, maka gerbang kesembuhan terbuka. Yuk, jadikan diri kita orang-orang yang sadar akan kesalahan, jadikan diri kita orang-orang yang sadar akan dosa. Itulah jalan sembuhnya, teman-teman. Ya, itulah jalan sembuhnya. Lantas bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Mau penyakit apa yang dibahas? Penyakit-penyakit yang lain, ada nggak? Bismillah. Yuk teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa tebarkan benih-benih kebaikan kepada saudara kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Karena boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Ya, jangan lupa support dakwahnya dengan di tap-tap ya teman-teman ya, di tap-tap. Semoga angka ini bisa sampai 300. Komentar paling pertama, gatal-gatal Ustaz, vitiligo, anak umur 4 tahun. Yuk kita bahas, karena hampir sama ya, vitiligo, kemudian gatal-gatal, ya berkaitan dengan kulit juga. Ada lagi? Penyakit apa yang mau dibahas? Ya tadi hampir sama. Komentar paling atas dulu ya. Antara gatal, vitiligo itu masih wilayah kulit-kulit juga. Jadi gini teman-teman. Segala sesuatu penyakit yang berkaitan dengan kulit kita, penyakit yang berkaitan kulit kita, itu ada yang datangnya dari luar kulit dan ada yang dari dalam kulit. Jika ada gatal dari luar kulit, itu gatal yang disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Dalam menjaga kebersihan. Mungkin karena faktor lingkungan dan lain sebagainya. Sabun gak pernah
sabun satu untuk semua, handuk nggak pernah dicuci, nggak pernah dijemur dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi penyebabnya. Kemudian dari dalam itu disebabkan karena adanya sifat, termasuk vitiligo. Ya, gatal itu munculnya dari dalam. Ya. Apa sih simbol daripada gatal itu? Disebutkan dalam kitab Tariqus Syifa, gatal itu adalah tabiat seekor binatang. Binatang yang suka garuk-garuk, namanya apa? Kera. Sifatnya kera itu apa? Serakah. Orang yang memiliki penyakit pada kulitnya adalah orang yang memiliki sifat serakah dalam hidupnya. Jangan dulu tersinggung ya, jangan dulu tersinggung. Segala penyakit yang berkaitan dengan kulit adalah penyakit yang berkaitan dengan keserakahan. Lancar apa ngelek teman-teman? Lancar apa ngelek? Lancar apa ngelek teman-teman? Amin. Ini lancar apa ngelek teman-teman? Sok. Lancar ya? Yuk yang ngelek di scroll dulu nanti kembali lagi. Di scroll dulu nanti kembali lagi. Kalau saya lihat di ininya wifi sih lancar jaringannya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, segala penyakit yang ada di kulit, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Salah satu sifatnya adalah serakah. Ya, salah satu sifatnya adalah serakah. Jangan dulu tersinggung. Serakah ini banyak, teman-teman. Serakah itu banyak. Contoh aja yang paling kecil. Kita makan, ngambil lauk paling banyak. Padahal lauk itu untuk satu keluarga. Kita ngambilnya paling banyak. Nah, itu salah satu. Jangan kaget kalau muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Muncul penyakit-penyakit pada kulitnya. Entah itu panu, entah itu vitiligo, entah itu kadas, kurap, dan lain sebagainya. Semua penyakit yang berkaitan dengan kulit, penyakit yang disebabkan karena adanya sifat serakah, teman-teman. Tadi saya ngelek ini. Tadi nggak ngelek, baru ngelek. Ya, segala penyakit yang berkaitan dengan kulit, penyakit yang disebabkan karena adanya sifat serakah. Makanya kalau pengen sembuh dari segala penyakit kulit, ayo akui kesalahan kita kepada Allah dari keserakahan-keserakahan dalam hidup. Mohon ampun kepada Allah dari sifat-sifat serakahnya. Ya, mohon ampun kepada Allah dari sifat-sifat serakahnya. Jangan tersinggung ya kalau bahas serakah itu, karena serakah itu banyak loh. Karena serakah itu sifat binatang. Karena banyak di antara kita itu yang memiliki sifat serakah tanpa disadari. Contoh aja yang paling gampang aja deh. Kalau ngambil lauk saat mau makan, ngambil paling banyak, milih yang paling bagus. Itu bisa jadi penyebabnya teman-teman. Ya, seperti itu ya. Nah, itu penyakit serakah. Yang berhubungan dengan kulit. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Siapapun yang memiliki penyakit kulit itu bisa diikhtiarkan dengan hal yang mudah. Satu, mandi air garam. Mandi air garam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai jalan sembuh segala penyakit kulit, bisa juga jadi jalan sembuh segala penyakit-penyakit yang lain. Baik vertigo, migrain, kanker saraf, dan lain sebagainya. Kanker PD, jantung, asam lambung, paru-paru, asma, sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit yang ada di perut, segala penyakit yang ada di kemaluan, yang ada di kaki, semuanya. Bahkan bisa menjadi asbab atau ikhtiar untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan bisa juga jadi ikhtiar untuk membersihkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Itu mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ya, mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Bukan hanya untuk penyakit gatal-gatal saja yang ada di kulit. Bahkan
Penyakit-penyakit yang lain itu bisa diikhtiarkan dengan cara mandi air garam. Makanya mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa. Bisa menjadi ikhtiar jalan untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Gitu ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Ingat ya, tidak ada penyakit yang kebetulan. Apapun gejalanya itu hanya reaksinya. Ya, meskipun itu berawal dari keringat dan lain sebagainya, intinya disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa segala penyakit yang ada di kulit, entah efek kena debu jadi gatel, entah apapun jadi gatel, itu karena adanya sifat serakah. Ya, kesadaran akan kesalahan itulah gerbang untuk kesembuhan. Sob, ikhtiarnya lakukan dengan cara mandi air garam. Mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mengikuti saran mandi air garam ini, namun jangan beli garam rukiah ya, pakai garam sendiri. Itu banyak sekali yang mulai pada sembuh dari penyakit-penyakitnya. Bahkan bukan hanya sembuh dari penyakit, merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan saat ibadah. Yang tadinya saat ibadah terganggu, banyak pikiran yang aneh-aneh, mikirin remote, mikirin kuku, mikirin jemuran, mikirin macam-macam, badan mas sholat, pikiran kemana-mana. Sok mandi air garam itu bisa jadi ikhtiar untuk menghilangkan hal itu. Yang tadinya kalau habis sholat, setelah wudhu kentut, sok mandi air garam itu pun bisa jadi ikhtiarnya. Ataupun penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit yang lain itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ingat ya, mandi air garam itu memiliki manfaat untuk mengeluarkan segala yang kotor, berarti kotoran syariat, kotoran hakikat. Segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit. Ingat ya, berarti semua penyebabnya sakit. Dan sakit itu beda. Ya, ada orang sakit, memang sakit yang datang disebabkan karena teguran, ujian. Nah, ada juga sakit perantaranya dari kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu asbabnya sakit. Efek asbab sakit dari kecelakaan akhirnya jadi luka, dari kecelakaan jadi patah tulang dan lain sebagainya. Nah, itu mandi air garam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Bukan hanya mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib juga keluar. Tuh, gangguan goib itu apa? Banyak gangguan goib itu. Contoh, ketika muncul perasaan-perasaan tidak nyaman dengan pasangan, muncul rasa sebel kepada pasangan, rasa sebel kepada anak, merasa malas untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu salah satunya dari faktor itu, teman-teman. Atau hal-hal yang lain, nah, mungkin yang datang dari orang lain dan lain sebagainya itu bisa. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Makanya sangat luar biasa sekali ketika mandi air garam itu memiliki manfaat sangat luar biasa sekali. Bahkan manfaat daripada mandi air garam juga bisa menjadi jalan sempurnanya kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali, teman-teman. Banyak yang testimoni tadinya stroke, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, alhamdulillah. Banyak yang menjadi jalan sembuhnya. Yang tadinya saraf kejepit, alhamdulillah. Pengapuran radang sendi, ngangkat tangan sulit, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya, ayo mandilah pakai air garam. Ya, kalau airnya udah asin tapi bukan dari garam, tambahin garam, teman-teman. Mandi air garam karena asinnya sendiri belum tentu dari garam. Ya, boleh jadi karena kandungan air di setiap daerah berbeda-beda, dekat dengan laut dan lain sebagainya. Saran saya sih tambahin garam langsung. Ya, saran saya. Yeah. Insya Allah benjolan di selangkangan, insya Allah. Pengen tahu nggak cara mandi air garamnya, teman-teman? Ingat ya, tapi jangan beli garam rukiah. Pengen tahu nggak cara mandi air garam? Bagi yang ingin tahu, silakan disimak cara mandi air garamnya. Jangan dulu banyak pertanyaan, simak dulu ya. Nanti ketika sudah dijelaskan tuntas, baru ketika ada yang kurang paham, baru ditanyakan. Ya, caranya Abi, garamnya garam apa? Oke, kita sampaikan ya. Nih, disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, mandi air garam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Pastikan dulu
garam yang kita pakai adalah garam laut atau garam zaman dulu yang sekarang jarang dipakai. Garam yang kasar, garam yang kerosok. Tahu teman-teman? Garam kasar, garam kerosok, garam laut asli. Itu 1 kilo paling 4.000, 5.000, 6.000, tapi bisa dipakai untuk lama. Makanya manfaatnya luar biasa sekali nih. Ya, teman-teman tahu kan garamnya pakai garam kerosok atau garam gerasak. Garamnya orang zaman dulu sekarang jarang dipakai. Padahal itu garam terbaik teman-teman. Dari air laut itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, kalau teman-teman udah punya garamnya, bisa beli di pasar. Beli garamnya. Nah, kemudian berapa banyak sih garamnya? Tergantung ukuran bak mandi kita. Banyak-banyak, secukupnya saja. Secukupnya saja. Elek ya? Elek? Ya, sekarang aman ya? Sekarang aman. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ingat, pastikan garamnya adalah garam kasar, garamnya adalah garam kerosok. Nanti teman-teman cukup masukkan garam itu. Jika pakai ember kecil cukup 1 sendok atau 3 sendok. Jika pakai bak yang sedang cukup pakai 3 sampai 5 sendok. Jika baknya besar cukup 5 sampai 7 sendok. Ketika garamnya sudah dicampurkan ke dalam air, kemudian aduk airnya sampai garamnya tercampur. Aduk airnya sampai garamnya tercampur. Berapa kali putaran? Bebas. Yang penting garamnya tercampur. Dan ingat, mengaduknya saja ada caranya. Bukan asal-asalan. Jika di tempat lain atau orang lain kalau ngaduknya asal-asalan, yuk ngaduknya itu diputar ke kiri. Ingat, ketika ngaduk air garam itu diputar ke kiri. Kenapa diputar ke kiri? Kiri adalah putaran akhirat, kanan adalah putaran dunia. Sebagaimana putaran jarum jam, putarannya ke kanan untuk dunia. Sedangkan kiri adalah putaran haki akhirat, putaran alam semesta, putaran hakikat dan kekuatan. Nah, satu, putaran akhirat, putaran tawaf itu ke kiri. Putaran alam semesta, setiap pusaran air pasti ke kiri. Kalau nggak percaya teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafelnya, penuhi airnya. Kemudian ambil penutupnya, wastafelnya akan berkurang airnya dan airnya akan membentuk pusaran ke kiri. Kalau nggak percaya buktikan. Ya. Kemudian bukan hanya hal itu, teman-teman silakan yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, motocross, apapun itu, balap lari, pasti sirkuitnya putarannya ke kiri. Yang profesional tidak ada yang ke kanan, pasti ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena itu adalah putaran alam semesta. Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Kalau nggak percaya teman-teman buktikan sendiri. Jogging keliling lapangan, keliling rumah deh. Kalau nggak keliling lapangan, mutarnya ke kanan. Mutarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, pingsan. Tapi kalau jogging putarannya ke kiri, pasti nyaman ke tubuh, sehat dan segar ke tubuh. Itu teman-teman. Ya, jadi putarannya itu ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Nanti kalau garamnya sudah tercampur dengan air, teman-teman ambil airnya 1 gayung. Lalu bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air garamnya. Bagaimana doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing baca 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan ditutup dengan ayat kursi. Ya, setelah itu dibaca baru teman-teman berdoa, memohon kepada Allah dengan bahasa kita sendiri. Apa yang kita mohonkan? Agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh penyakit kita. Nah, kalau saya mendoakannya dan saya ajarkan kepada jamaah-jamaah dan santri-santri yang ada di sini, bagaimana doanya? Yang mau direkam silakan direkam teman-teman, ya. Yang mau direkam silakan direkam. Nah, saya berikan kesempatan bagi yang ingin merekam silakan direkam. Barakallah.
Dah? Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuhku. Hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Setelah ditiupkan, air yang sudah didoakannya digayung, teman-teman campurkan kembali di bak mandinya. Campurkan kembali di embernya. Campurkan kembali. Setelah dicampurkan kembali, ingat adab dalam mandi. Mandi apapun, baik mandi sehari-hari, baik mandi air garam, baik mandi janabah. Intinya apa? Apapun mandi kita, jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Ulangi apanya? Ulangi doanya. Oke, saya ulangi satu kali lagi. Yang mau direkam, silakan direkam. Ya, yang mau direkam, silakan direkam. Yang mau direkam ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah jalan sehat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Ingat ya, setelah ditiupkan, airnya campurkan lagi di bak mandi. Kalau untuk orang lain gimana? Tinggal diganti. Kalau untuk diri sendiri, untuk diri hamba. Kalau untuk orang lain, untuk dirinya. Kalau untuk satu keluarga, untuk kami. Tinggal diganti bahasa itunya saja. Ya. Kemudian, ketika airnya sudah didoakan, campurkan di bak mandi. Ya. Mandinya bagaimana? Diajarkan mandinya. Disebutkan dalam sebuah kitab. Mandinya itu diawali dari apa? Guyur kaki kanannya dulu. Kaki kanannya yang diguyur. Kemudian guyur kaki kiri. Guyur badan kita sebelah kanan, depan belakang. Guyur badan kita sebelah kiri, depan belakang. Lalu guyur kepala kita. Setelah semuanya terguyur dan semuanya basah. Nih, ada ilmu yang sangat luar biasa. Di mana ketika kita melakukan ini, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib, keluar teman-teman. Kotoran syariat, kotoran hakikat, keluar teman-teman. Bahkan sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Satu. Setelah diguyur semuanya, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Dari mulai rambut-rambut kita, kemudian wajah kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita. Usahakan semuanya terkena jari jemari dan telapak tangan kita. Kemudian usap pula seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah, sampai ke kaki-kaki. Ya, sampai celah-celah jari, usahakan terusap semuanya. Usahakan. Bahkan jika ada yang sedang stroke, tangannya stroke, yang tangan stroke ini, usahakan nyentuh tangan yang lain. Usahakan. Yang sedang saraf kejepit, usahakan sambil keadaan ruku, pegang pula kaki-kakinya, mata kakinya, tumitnya, usap semuanya. Kenapa harus diusap? Karena di saat itulah dikeluarkannya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala gangguan goib, kotoran syariat, kotoran hakikat, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah titipkan tangan kita dengan ilmu dan karunia yang sangat luar biasa. Di mana tangan kita adalah karunia yang sangat luar biasa. Setiap sidik jari manusia, bermiliaran manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Bukankah ini karunia yang luar biasa? Kemudian Allah ciptakan tangan manusia sebagai tangannya, sebagai bimbingannya. Yuk, dari tangan kita bisa melihat jari jemari kita dari kelingking sampai ibu jari. Setiap jari memiliki ruas, di mana ruas ini setiap titiknya kita hitung ada 33, sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kita lihat pula telapak tangan kita, ini membentuk garis, di mana garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Begitupun tangan sebelahnya. Ini angka 1, ini angka 8. 1881, jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan kita lihat lagi jari jemari kita, jumlahnya ada 5. Ini bukan kebetulan. Ya, ini bukan kebetulan. Sok perhatikan bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak, teman-teman. Ketika diusap ke seluruh tubuh kita, maka bersihlah kotoran syariat hakikat tubuh kita, bahkan sempurna struktur jaringan tulang kita. Yang tadinya nggak bisa angkat tangan, sok bisa lagi angkat tangan. Yang tadinya pakai kaos, pakai baju kesulitan karena tangannya udah kaku, karena persendian, karena pengapuran, sok sembuh. Yang tadinya stroke, tangan nggak bisa digerakin, tangan makin mengecil, sok praktikin hal yang seperti ini. Ya, sebagai tes ya teman-teman ya. Jaringan tulang kita tuh sebenarnya sempurna atau tidak? Sudah ada pengapuran atau tidak? Sudah ada asam urat atau belum? Itu bisa dicek. Bagaimana cara mengeceknya? Yuk, bagi teman-teman yang pengen tahu cara mengeceknya seperti ini teman-teman. Kalau kita mandinya sering diusap, insya Allah bisa. Tapi kalau mandinya hanya sebatas mandi, ya biasa aja. Yuk, nih seperti ini ya. Badan tegak lurus, tangan diarahkan ke belakang. Ya, tangan diarahkan ke belakang. Lalu tempelkan telapak tangan kita. Kalau bisa seperti ini tanda struktur jaringan tulangnya sempurna. Tidak ada pengapuran, tidak ada radang sendi, tidak ada asam urat. Itu caranya seperti itu teman-teman. Sok teman-teman tinggal dipraktekin. Ya, sok teman-teman tinggal dipraktekin. Ya, bisa nggak? Kalau bisa berarti aman tulangnya. Kalau belum bisa, lakukan praktek mandi dengan cara seperti itu. Nanti bisa tangannya. Ya, bisa nempel kembali. Ya, itu kalau struktur jaringan tulang kita masih sempurna. Tidak ada pengapuran, tidak ada radang sendi, tidak ada osteoporosis, dan lain sebagainya. Tidak ada asam urat, rematik, itu nggak ada. Ya, sok kalau mandi diusap ke seluruh tubuh. Usap teman-teman. Ya, belum bisa, sok praktekin mandinya diusap, terus diusap ke seluruh tubuh. Nanti tangan seperti ini, tangan ke belakang ini. Nanti kalau udah terbiasa, tangan udah terbiasa gerak untuk mandi seperti itu, insya Allah bisa teman-teman. Insya Allah bisa. Ya, sok tinggal dipraktekin. Nah, setelah diusap semuanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita, baru kita pakai sampo, kita pakai sabun, gosok gigi dan lain sebagainya. Tinggal dipraktekin aja. Ya, tinggal dipraktekin aja. Menempelnya ke bawah. ke atas kayak gini nih. Ya, kayak gini. Itu ke atas. Ya, ke atas caranya. Itu seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru dibilas. Kalau udah pakai sampo, udah pakai sabun dan lain sebagainya, baru dibilas. Bukan ke bawah, ke atas. Kalau ke bawah mah gampang. Ke atas. Jadi tangannya tuh menghadapnya ke atas. Ya, baru dibilas. Setelah dibilas, selesai mandinya. Nanti kalau selesai mandi air garam, jangan kaget ya teman-teman ya. Jangan kaget kalau tiba-tiba badan lemes, atau tiba-tiba diare, kepala pusing, badan demam. Itu jangan kaget. Kenapa? Itu bukan sakit. Itu pembersihan. Kotoran-kotoran dalam tubuh kita keluar. Yang syariat, yang hakikat. Yang syariat itu apa? Kotoran yang terlihat kasat mata.
Itu kotoran syariat. Sedangkan kotoran hakikat, kotoran yang tidak keluar tidak terlihat mata, namun dirasakan kotorannya. Contoh, kotoran hakikat itu apa? Ketika kita buang angin, nggak kelihatan anginnya, tapi berasa keluarnya. Nggak kelihatan anginnya, tapi tercium aromanya. Itu kotoran hakikat. Ada lagi kotoran hakikat, buah daripada dosa-dosa pandangan, dosa pendengaran yang menjadi kotoran-kotoran dalam tubuh. Ketika mandi air garam, mengakui kesalahan kita dan dosa-dosa kita, kotoran itu keluar. Apa keluarnya? Lewat perantara rasa sakit. Karena tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Makanya begitu mandi air garam, badan jadi lemes. Badan jadi lemes, kepala pusing, menggigil, bahkan demam, kemudian diare, sakit gigi. Tapi nggak lama, paling hanya 1, 2, 3 jam. Setelahnya merasakan nikmat tubuh yang sangat luar biasa. Ya, nikmat tubuh yang sangat luar biasa, teman-teman. Tubuhnya semakin nikmat yang sangat luar biasa. Khalid, Masya Allah, berkah selalu untuk Ustadz Khalid. Semoga makin berjaya rumah sehatnya, rumah asyifanya, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, seluruh organ dalam tubuh kita. Mandi garamnya apa sudah pakai sabun, gini, mandi air garam itu dari awalnya pakai air garam, pakai sabun, pakai sampo, bilas lagi pakai air garam. Itu namanya mandi air garam. Manfaatnya luar biasa sekali. Jangan kaget kalau setelah mandi air garam, airnya digaram ini, jangan kaget kalau langsung diare, itu jangan kaget. Ya. Kalau kita pikirkan dengan akal sehat, kok bisa mandi doang langsung diare? Kok bisa sih? Kalau hanya dipikirkan secara itu, akal kita nggak nyampe. Padahal airnya nggak diminum. Tapi kenapa bisa hanya bermodalkan mandi seperti itu, kok bisa langsung diare? So, ada nggak di sini teman-teman yang udah praktek mandi air garam langsung diare? Ada nggak teman-teman? Ada nggak di sini yang praktek mandi air garam langsung diare? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Bisakah air 1 bak mandi dikasih air garam buat mandi 1 keluarga? Boleh dipakai mandi untuk 1 keluarga, boleh sekali. Ya. Ada setelah mandi air garam kemudian langsung diare. Langsung diare. Padahal nggak habis yang gimana-gimana gitu. Ya, garam dapur nggak bisa, hanya garam kasar. Kalau nggak garam Himalaya. Semalam rutinan bagi saya BL. Saya greges saat mandi garam itu. Iya memang, dan ingat ya teman-teman ya, jangan ditakuti, takut mau mandi air garam, takut jadi demam, takut jadi diare, takut jangan takut. Justru itu adalah fase pembersihan, bukan sakit, bukan penyakit. Itu lagi dibersihin. Kalau udah dibersihin langsung nyaman badannya. So, begitu udah selesai pembersihannya, nyaman gak badannya? Bagaimana dipakai untuk sholat? Lebih nyaman gak badannya? Lebih anteng nggak badannya? Merasakan lebih segar nggak badannya? Jangan takut ya teman-teman ya. Justru ini sesuatu yang bukan harus ditakuti. Karena ini bukan penyakit. Karena ini adalah fase pembersihan. Gitu ya. Nah, berapa kali mandinya? Bebas. Mau sehari sekali boleh. Sehari 2 kali boleh. 2 hari sekali boleh. Seminggu sekali boleh. Sebulan sekali boleh. Secukupnya, sebutuhnya. Kembali ke masing-masing ya. Saya pengen cepat sembuh penyakitnya, mau ikhtiar, semoga Allah ridho dengan mandi air garam, mau dilakukan setiap hari, silahkan. Tuh, silahkan. Itu adanya sensasi seperti itu hanya di awal saja teman-teman. Hanya di awal-awal saja. Mungkin hanya 1 kali, hari pertama, hari kedua mandi air garam saja, hari ketiga. Nanti setelahnya insya Allah nggak ada sensasi itu. Kecuali kita melakukan kesalahan lagi, kita melakukan dosa-dosa lagi, ya nanti akan berdampak seperti itu lagi, gitu. Ya, itu mandi air garam. Luar biasa sekali manfaatnya. Bahkan tidak sedikit setelah mandi air garam langsung muntah-muntah. Ada juga yang kayak gitu, teman-teman.
Makanya kalau dipikir dengan akal sehat, kok bisa mandi doang bisa langsung diare? Kok bisa mandi doang bisa langsung muntah? Karena itu adalah mandi bukan sembarang mandi. Disebutkan dalam kitab Tariqus Syifa, mandi untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala yang asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan goib. Itu teman-teman ya. Iya, kepala pusing, badan cekot-cekot, kebalik. Kepala pusing, badan pegelinu. Nah, itu merasakan itu di awal-awal saja. Namun setelahnya nikmat sekali. Ya, setelahnya nikmat sekali. Saya langsung muntah-muntah, saya habis mandi garam. Betul, karena memang seperti itu. Dan itu bukan penyakit ya teman-teman ya. Itu hanya sensasi keluarnya kotoran atau disebutnya fase pembersihan. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa karakter kulit yang ketika mandi air garam, makanya hati-hati nih, teman-teman yang mau pakai mandi air garam, hindari pakai air hangat. Ya, hindari pakai air hangat. Hindari teman-teman. Hindari pakai air hangat. Kenapa? Hangat ketemu garam sifatnya keras. Kalau ke badan jadi kaku, badannya jadi kaku-kaku, kulitnya jadi busik, kulitnya jadi ngebul, kulitnya jadi retak-retak, gersang. Nah itu kalau pakai air hangat dicampur garam, nanti bisa kayak gitu ke kulit. Makanya memang ada beberapa karakter kulit ketika mandi air garam, setelahnya di kulit jadi agak lengket, di kulit jadi agak kering, di kulit jadi agak busik. Makanya saran saya setelah mandi air garam usahakan pakai lotion, usahakan pakai hand body, usahakan apapun mereknya, bebas yang teman-teman punya. Jadi setelah mandi air garam, usahakan pakai lotion, diusap ke tubuh kita, ke seluruh tubuh kita supaya apa? Tidak lengket, tidak kering, tidak gersang, tidak busik, tidak kaku, dan tetap lembut kulitnya, tetap harum kulitnya. Ya, usahakan pakai lotion ya teman-teman ya setelah mandi ya supaya di badan tidak kaku. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah, tips dari Siti Aisyah setelah mandi apapun ya, tips dari Siti Aisyah itu setelah mandi itu memakai minyak Arab yang namanya misik toharoh. Jadi Siti Aisyah itu selepas mandi memakai misik toharoh. Bagaimana cara memakainya? Kalau di kita pakainya gayung ya, air 1 gayung dikasih 3 tetes misik toharoh. Lalu diaduk, diguyurkan dari puncak kepala. Kemudian diusap ke seluruh tubuh. Nanti tubuh kita seharian bakalan wangi sebagaimana wanginya Siti Aisyah. Nanti tubuh kita bakalan harum, bakalan lembut, bahkan keringat yang keluar dari kulit aja wangi. Nah, itu kalau pakai minyak Arab, dikasih 3 tetes aja, air 1 gayung, dikasih 3 tetes setelah kita mandi, bilasan terakhir, untuk terakhir ya, siraman terakhir pakai air itu tadi. Nah, ini namanya toharoh, bisa juga dipakai untuk bersuci. Setelah datang bulan, yang memiliki masalah keputihan, bau, gatel, atau memiliki masalah perempuan yang kurang percaya diri untuk membahagiakan suami karena mungkin berasa kurang lagi. Nah, itu bisa diikhtiarkan dengan misik toharoh, teman-teman. Caranya bagaimana? Diajarkan oleh Siti Aisyah. Dengan air, kalau di kita ya, airnya setengah gayung, dikasih 3 tetes misik toharoh, diaduk sampai rata, masukin kain yang halus, kain yang lembut, elap dari depan ke belakang. Ya, elap dari depan ke belakang. Diperes kainnya, celupin lagi kainnya di air yang tadi, kemudian elap lagi dari depan ke belakang. Peres lagi, elap lagi dari depan ke belakang. Bahkan cara ngelapnya saja diajarkan. Jarinya posisinya seperti ini. Ya, ini kan jari nih 3, ini kan sejajar. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi yang tengah agak menonjol. Nah, ini cara ngelapnya seperti ini. Ya, itu diajarkan teman-teman. Nanti diperes lagi, dicelupin lagi, dilap, diperes lagi. Dan disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, aroma itu bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah, bisa membantu menenangkan pikiran kita, kenyamanan dalam sehari-hari kita. Itu aroma, teman-teman. Karena disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, aroma itu memiliki ruh, teman-teman, memiliki ruh. Sebagaimana kita